Shalom Alehem, Besemius Wahamasya, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kali ini bersama Juginsu Broadcast dan teman-teman dari Askri. Ada sahabat saya Pak Heri Ikim dan Asantan dari channel. Malam ini kita mau berdiskusi satu hal yang hari-hari ini cukup menjadi trending ya, tentang Israel. Nah, di balik sisi Israel yang banyak hal yang cukup menghebohkan, tetapi ternyata ada juga berkat yang luar biasa yang bisa kita terima karena ketegar tengkukan dari Israel. Nah, malam ini ya saya mau berbagi ya, nanti kita akan diskusi, yaitu dengan judul berikut ini ya. Ya sebentar ya, ini agak. Oke, jadi ini menarik untuk kita bicarakan karena ini bangsa yang relatif hari-hari ini dikutuk oleh bangsa lain, ya, tetapi boleh menjadi berkat bagi kita. Nah, Israel saja ditolak, apalagi cuma tunas liar. Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu teman-teman. Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Tapi kok bangsa ini ditolak sama Tuhan? Lalu kita tahu firman Tuhan, kabar baik itu keluar dari bangsa Israel ke bangsa-bangsa. Dan orang yang menerima Tuhan Yesus, si Mesias itu, disebut dalam firman Tuhan sebagai tunas yang liar. Jadi bangsa-bangsa yang menerima kabar baik, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu disebut tunas liar. Yang menjadi pertanyaannya, kalau Israel bangsa pilihan saja ditolak Tuhan, kira-kira tunas liar gimana? Nah, ini yang mau kita bicarakan. Nah, saya akan baca sedikit ya, Israel bangsa pilihan. Kita ambil dari Ulangan 7 ayat 7 sampai 11 ya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ya. Ya, seluruh bangsa memang termasuk Israel yang paling kecil hari ini ya. Mungkin jumlahnya cuma 14 juta di dalam negeri dan luar negeri. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci dia, dan ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Allah menegaskan bahwa Mesias akan datang melalui jalur Abraham, Ishak, dan Yakub. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi awalnya Tuhan memberkati Israel dan dikatakan bangsa orang yang memberkati Israel akan diberkati. Ini luar biasa. Bangsa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Yesus adalah penyebab utama mengapa Allah memilih Israel menjadi umat pilihannya.
Allah tidak harus memiliki umat pilihan, namun dia memutuskan untuk melakukannya dengan cara itu. Yesus harus datang melalui sebuah bangsa dan Allah memilih Israel. Jadi Yesus Mesias datang dari bangsa Israel. Ya, bangsa pilihan. Keinginan yang lain Allah bagi Israel adalah bahwa mereka akan pergi dan mengajar bangsa-bangsa lain mengenal Dia. Israel dipanggil menjadi bangsa imam, nabi, dan misionari kepada dunia ini. Rencana Allah adalah bagi Israel menjadi bangsa yang berbeda, bangsa yang membawa orang kepada Allah, dan janjinya mengenai penebus Mesias dan Juru Selamat. Secara umum, Israel gagal dalam tugas ini. Anda tahu kenapa gagal? Ya karena bangsa Israel tidak percaya kepada Mesias yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Namun demikian, tujuan utama Allah bagi Israel, yaitu membawa Mesias dan Juru Selamat, telah terpenuhi dengan sempurna dalam diri Yesus Kristus. Kalau begitu, siapa kita ya? Nah, ini pertanyaannya. Roma 11 ayat 17-18, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ingat, kita ini tunas liar yang dicangkokkan ya kepada pohon zaitun itu. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Roma 11 ayat 20-21 berkata, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Kita percaya karena iman. Itulah kenapa disebut kita ini Israel rohani. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Tuhan mengatakan jangan sombong. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Nah, di sini kita bisa lihat, jangan sombong menjadi orang Kristen, percaya Yesus, jangan sombong. Kalau Israel yang asli saja, tunas asli itu, dikatakan cabang-cabang asli saja tidak disayangkan oleh Tuhan, bagaimana dengan kita tunas yang liar? Jangan-jangan dengan mudah dibabat dan dicampakkan ke dalam api. Nah, fakta bahwa Allah tidak sayang mematahkan cabang asli Israel seharusnya membuat gereja atau orang Kristen mawas diri terhadap hal-hal yang mengancam imannya. Bila cabang asli saja sampai dipatahkan, apalagi cangkokan tunas liar, Roma 11 ayat 21 tadi. Maksudnya supaya umat Kristen tidak mengandalkan dirinya sendiri dan harus lebih teguh berpegang pada kebaikan Allah. Umat Allah, Israel maupun bangsa-bangsa lain hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Ya, terakhir dipersatukan di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 11-15. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, kita bukan orang Yahudi Israel menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi jelas, kita dulunya bukanlah bangsa Israel ya secara daging. Dan kita tidak mendapatkan bagian janji-janji itu. Tetapi melalui kematian Kristus, kita menjadi Israel rohani yang dipersatukan, yang mendapat bagian dari janji-janji dan ketentuan itu. Nah, itu yang kita mau bahas hari ini. Ya. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Kira-kira kalau bangsa Israel saja
ya, bangsa Israel saja tidak sebagai bangsa pilihan, tidak disayangkan oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita yang tunas liar ini ya bersikap supaya jangan sampai menjadi seperti bangsa Israel yang jasmani itu. Itu yang saya mau sampaikan. Silakan teman-teman. Di sini sudah ada anggota member Askri, ada Pak Eri, Pak Hasan, Bro Robert, ya, membuka tabir, Pak Epata. Ya, silakan dimulai dari Pak Heri, monggo. Ya, baik, luar biasa. Memang penjelasan tadi firman Tuhan udah jelas ya. Tadi pagi juga ada sebuah penjelasan yang bagus ya dari Pak Budi menjelaskan sama persis ayat yang disampaikan dan intinya juga sepakat sama ya. Kalau memang dasarnya sama ya, akarnya sama, pasti pengertiannya juga sama, tidak akan neko-neko gitu ya. Ya benar Pak. Jadi tapi saya tidak membahas secara teologisnya, tetapi ayo saudara-saudara, terutama yang di Indonesia ini, umat Kristen, terutama non-Kristen juga, bahwa kita harus terbuka wawasannya gitu ya. Jangan jadi orang itu mentalnya mental blok. Begitu mendengar Israel gitu, wah Kristen. Begitu bilang Palestina, wah itu berarti Islam gitu. Enggak juga, berarti masalah Israel Palestina itu perang agama, ayo jihad ke sana, yuk pieng pinggir jalan minta dukungan. Malah orang Palestinanya marah-marah tuh. Kisah yang lama itu, ada yang orang pakai bendera Palestina, pakai jubah putih, ngamuk-ngamuk, minta sumbangan, tidak dikasih, ngamuk-ngamuk, itu perampok itu, ya maling itu namanya, memalukan sekali pakai jubah agama. Nah, akhirnya ada videonya ya, orang Israel marah-marah, memalukan sekali itu, malah minta diusut itu. Tetapi di Indonesia itu kata Palestina itu seperti yang saya katakan menjadi seperti agama yang sakral gitu. Bahkan ada wartawan dari Perancis Pak, itu nelpon saya, WA ke saya, nanyakan ada sebuah kasus di mana orang itu sempat ditahan gara-gara menghina Palestina. Nah, termasuk kemarin ya pernah kita bahas tentang Bengkulu ya, anak SMA yang dikeluarkan tapi katanya enggak lagi, tapi kan faktanya udah ngambil keputusan entah itu balik atau tidak, tetapi intinya itu udah salah kaprah lah soal ini. Nah, ini penjelasan dari Pak Jukijo udah jelas sekali bahwa ayo kita wise, firman Tuhan udah jelas ya. Memang akar kekristenannya awalnya dari sana, tapi lihatlah tadi Roma 11 Pak ya, Roma 11 ayat 17 itu. Jadi ranting-rantingnya saja udah dipatahkan. Nah, kita yang di luar Israel yang dicangkokkan ke situ, itulah yang mendapatkan karya keselamatan, planning Tuhan melalui Israel itu tetap jalan Pak. Cuma kembali lagi, apakah Israel diselamatkan atau tidak, bangsa Israel Yahudi diselamatkan atau tidak, itu karyanya itu tidak berubah Pak. Tetapi masalahnya kan ini ranting-rantingnya. Ini kalau patah, ya dia tidak akan menghasilkan buah. Lalu kita yang bukan bangsa Israel itu kan dicangkokkan di situ. Oke? Nah, kita inilah yang bagaimana nih tangan saya bagaimana? ini yang dicangkokkan inilah yang saking seriusnya saya, aduh gimana ini cangkokannya, yang dicangkokkan itu yang berbuah. Nah, saya bukan orang Israel, saya bukan orang Yahudi, dan saya tidak perlu di orang Yahudi untuk mengikuti karya keselamatan. Jawa biarlah Jawa, tapi saya ini dicangkokkan di dalam planning karya keselamatan itu. Jadi saya ada di batang keselamatan itu. Intinya kan seperti itu. Ya. Jadi yang siapapun mau Israel atau tidak, terima Yesus, kamu akan diselamatkan. Itu yang jadi andalan saya, yaitu Roma 10 ayat 9 dan 10 Pak. Ya, tadi sempat disampaikan ya, pokoknya karya keselamatan itu sah, valid, seperti tadi pagi ya, membuka tabir juga mengatakan itu sudah sah. Pokoknya percaya Yesus, masuk dalam karya keselamatan itu tadi. Ya, Israel atau tidak Israel. Gitu. Tidak penting engkau Yahudi atau tidak Yahudi, enggak usah sok-sok Yahudi lah. Orang Indonesia itu lebih Yahudi daripada Yahudi. Tidak perlu. Keselamatan ya di dalam Tuhan Yesus. Saya ngomong secara umum saja, teologisnya mungkin yang lain akan lebih detail lagi.
supaya untuk menyederhanakan pemahaman. Tuhan Oke. berkati. Terima kasih Pak Eri. Lanjut Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Monitor. Menarik ini. Shalom. Malam. Halo. Live Pendeta Jukinsu ya. Rasanya kurang hormat kalau saya nggak pakai line. Ya, itu aja. Oke. Jadi topik malam ini sangat menarik ya. Jadi sangat menarik. Artinya Israel ya, umat pilihan Tuhan aja ditolak, apalagi kita cangkokkan gitu loh. Nah, jadi buat kita nggak bisa main-main ini ya. Kita mestinya bersyukur ya, gara-gara apa ya, kebebalan bangsa Israel. Jadi berkat Tuhan sampai kepada kita ya. Nah, di sini kemudian juga ini sebenarnya perjanjian antara Tuhan dengan Abraham ya. Tuhan dengan Abraham, Tuhan dengan Ishak, sama Yakub ya. Berarti engkong, anak, cucu ya. Yakub Tuhan rubah namanya menjadi Israel. Nah, di Kejadian pasal 2 ayat 3, barangkali bisa dibacakan Pak Lai Jukinsu. Kejadian 12 ayat 3. Halo? Halo, halo. Kedengaran suaraku? Kok nggak ada Kedengaran, suara? saya yang di-mute. Saya yang Oke. di-mute bentar. Oke, silakan. Kejadian Iya, 12. Ayat 3, ayat 3. Saya kira lagi keramas. Iya. Oke. Iya. Nah, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. amin, amin. Itulah ya janji Tuhan kepada namanya anak kesayangannya ya. Pagi tadi juga sempat disinggung dan dibahas sedikit. Namanya anak kesayangan ya. Ya bapaknya pasti segala cara dilakukan demi supaya ya namanya anak kesayangan ya. Tapi kalau anak kesayangannya kebangetan gimana? Ya kan? Bapak itu terkenal dengan adil ya. Di satu sisi kasih, kedua sisi adil. Nah, jadi itu dua hal itu mesti sejalan gitu loh. Ya kan? Di satu sisi kalau ya artinya nakal sekali, salah sekali tanpa ada disiplin, saya pikir itu bapak gimana ya? Bapak gampangan ya. Akibatnya anak kesayangannya itu ya suka-suka jidatnya gitu lah. Ya kan? Nah, karena dari sisi situ ya dia adil dan kasih, nah, sehingga uh, karya keselamatan itu beralih ya ke bangsa-bangsa lain ya, termasuk kita ini. Jadi ini kita di ayat mana saya lupa, kita nih cangkokan ya, kita dicangkokkan masuk ke dalam pohon anggur yang utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi kita yang sudah dicangkokkan ini ya sebenarnya kita mesti hargain ya, kita mesti bersyukur. Nah, malah kita mesti doakan supaya ya mangsa pilihan Tuhan itu boleh kembali lagi. Dengan kita mendoakan, berkatnya jauh lebih besar lagi. Bagaimana sebaliknya kalau kita mengutuki? Nah, ini urusan ya. Ini urusan sama Tuhan. Tuhan di situ katakan diberkatilah orang yang memberkati Abraham dan keturunannya. Sebaliknya terkutuklah orang yang mengutukin Abraham dan keturunannya. Nah, seperti itu. Sementara dari saya mungkin itu saja lagi Kinsu. Di sini juga saya lihat ada Pak Eka ya, yang sudah dari tadi sudah tidak sabaran ya menurut penerawangan saya. Silakan, terima kasih. Oke, Pak Hasan, terima kasih. Sebelum ke Pak Eka, ke Bro Robert dulu. Silakan, Bro. Siap. Ya. Salam semuanya Bapak Ibu yang ada di room maupun di luar room. Salam. Ya, menarik sekali ya tema yang diangkat ini. Jadi Israel saja ditolak, apalagi tunas liar. Ya, pastinya janji Tuhan itu memberkati bagi orang yang memberkati, berlaku tetap. Mengutuk bagi orang yang mengutuk itu berlaku tetap. Tetapi kembali lagi Tuhan Yesus menekankan supaya hidup dengan menghasilkan buah, ya.
Nah, ini paling penting. Jadi ini juga warning buat kita juga supaya kita juga tetap menghasilkan buah kepada sesama, ya, baik itu sesama umat maupun lintas iman begitu. Karena ini tantangan terbesar kita, menjadikan kita memberi buah kepada orang lain. Kita seringkali kesandung, kepleset, lidah, dan hal-hal yang lain tentunya. Oleh karena itu jangan sampai kita juga menjadi orang yang nggak dikenal oleh Tuhan. Ya, itu aja dulu, Bro. Nanti mungkin ditambahin lagi sama teman-teman yang lain. Yang pasti saya Oke. menekankan seperti perintah Tuhan Yesus, kita bisa memberi buah, menghasilkan buah. Itu aja dulu, Bro. Terima kasih, Sebelum Bro. ke Pak Epata, saya tanya dikit, Bro. Itu kan dikatakan kita bersyukur ya, karena kebebalan, ketegar-tengkukan Israel, kita ini jadi mendapatkan kasih karunia kemurahan Tuhan. Bangsa non-Israel Yahudi. Pertanyaannya, Tuhan kan sudah menolak awal ya. Ya. Nah, pertanyaannya, Bro, mau ikut-ikut ngutuk Israel nggak, Bro? Nah, itu dia. Kita jangan sampai mengutuk loh ya. Mengutuk, kata-kata kutuk itu apa ya? Itu udah zaman barbar dulu itu. Zaman barbar dulu kata-kata yang kayaknya keras gitu dan nggak enak didengar sama telinga. Lebih baik ketika kita mendengar atau melihat, menyaksikan ada peristiwa di sana gitu, ya kita mengungkapkanlah rasa kecewa saja, kecewa sebagai institusi negara, gunakan jalur-jalur diplomasi, ya, dan sebagai rakyat juga kita mengecam keras, gitu ya, dengan ya istilah kecewa, gitu, dengan kok ada hal-hal terjadi penindasan seperti itu, menurut mereka. Padahal di Indonesia sendiri lebih parah terjadi, banyak yang lebih parah dari kejadian di Palestina. Ya, orang berbuat korupsi itu kan juga melukai orang lain, merusak tatanan negeri gitu loh. Kenapa nggak dikecam ya? Kecamannya hanya biasa aja. Jadi jangan standar ganda kayak begitu. Dan kita sebagai orang Kristen, khususnya orang Kristen, kita kecewa karena terjadinya ada mungkin pelanggaran kemanusiaan terjadi di sana. Ya gitu. Kita berdoa supaya tidak terjadi nilai-nilai kemanusiaan itu dicabik-cabik, dirobek-robek begitu. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Tapi kita nggak perlu mengutuk karena ini yang ngomong ini, yang ngucap ini Tuhan loh, Tuhan semesta alam loh ya. Ini yang ngucap ini bukan ucapan manusia. Mungkin ucapan manusia itu bisa gugur ya dengan lekangnya zaman dan waktu. Tapi ini ucapan Tuhan loh kepada keturunan Abraham. Itu salah satu poinnya, kalau yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Ini jangan main-main, bisa bahaya. Bisa bahaya. Coba direnungkanlah kepada anak-anak bangsa yang pernah mengucapkan kata-kata kutuk ini. Jangan sampai diulang lagi kayak begitu. Karena Israel ini nama bukan nama pemberian orang tua kepada anak, tapi Tuhan semesta alam yang mengubah nama Yakub menjadi nama Israel. Ini Allah sendiri. Dan kalau nama ini dihina, dicaci maki, dilecehkan, waduh, ini sama juga kita melecehkan pemberian nama yang Tuhan beri gitu loh. Nah, itu sedang berhadapan dengan Tuhan kita. Hati-hati. Mungkin nama orang namanya si X, kita hina ya biasa saja. Tapi orang yang memberi nama, bapaknya akan marah, kok nama anak saya dihina-hina. Itu orang tua dunia. Apalagi ini
Raja semesta alam, Yahweh, Allah, gitu loh. Allah Israel, lebih tinggi dari para dewa-dewa yang lain. Ada Allah Mamon, ada Allah Dagon, Allah Baal. Ya, tapi ini Allah Yahweh. Hati-hati. Bangsa-bangsa ini sudah melihat, bangsa Mesir, bangsa eh, bangsa yang di sekitar Timur Tengah itu sudah menyaksikan betapa hebatnya Allah Israel ini. Sudah menyaksikan betapa kuat dan gagah perkasanya bangsa pilihan ini. Ya, tapi jangan dihina, jangan dicaci maki, jangan dikutuk-kutuk. Nama ini sangat rentan sekali. Nanti Allah bertindak, berperkara dengan kita. Allah akan menuntut perkara ini kepada kita. Jangan coba-coba. Ya kalau kita kecewa ada hal-hal yang melanggar hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan. Ya kita prihatin, kita kecewa, kita juga kenapa itu terjadi. Misalkan itu terjadi. Tapi kalaupun itu benar, ya kita tidak perlu sampai kata kutuk gitu. Kita mengutuk nama itu sama juga mengutuk nama Tuhan. Tolong didengarkan ini. Harus diedukasi bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, harus diedukasi. Baca buku Bible. Karena kami juga di sekolah teologi baca juga itu kitab-kitab yang lain gitu loh ya. Kita memahami sedikit-sedikit lah ya, enggak ini, tapi baca sejarah bangsa Israel. Bangsa ini siapa sesungguhnya bangsa ini? Bagaimana bisa ada? Mengapa bangsa ini seperti ini? Bacalah ya. Bacalah sejarah itu. Memperkaya kita. Kira-kira begitu, Bro. Luar biasa. Jadi Bu Koni juga bilang gitu ya, kalau mau tahu Israel ya baca Alkitab gitu ya, jangan baca buku dongeng gitu. Begini, Pak Pendeta, begini Pak Pendeta. Luar biasa. Gimana? Ibu Koni itu bukan dari umat Kristiani loh ya, tapi dia memberikan arahan. Kalau ingin tahu siapa itu Israel, bagaimana dan mengapa, baca Alkitab. Begitu baca Alkitab, saya mau bilang ya, ketika kita membaca Alkitab itu kita nggak kafir kok. Kita nambah ilmu dan pengetahuan, itu buku Alkitab, buku itu. Tapi ketika kita melakukan, mengimaninya, menghidupinya, maka itu menjadi berkat buat kita. Tapi kalau sekedar baca aja, silakanlah, baca aja nggak apa-apa. Itu sejarah bangsa kok. Sejarah bangsa-bangsa. Kira-kira begitu, Bro. Lanjut. Baik. Sebelum Pak Eka, silakan Pak Epata, pertanyaan satu saja. Begitu berkhasiat atau luar biasanya kah Israel ini sehingga kalau mengutuk dikutuk gitu. Silakan Pak. Pak Eka itu sabar loh Pak, yang saya tahu. Lihat. Wah, putus-putus nih. Ya. Sesuai urutan. Siapa yang ngomong? Bentar Pak Eka. Pak Epata monitor. Lanjut. Monitor, saya sabar orangnya, orang paling sabar di Aspri loh ya. Mau ngaku Pak Eka. Mau ngaku. Tadi disebutin tapi belum ngomong. Oke, sebentar. Kalau macam-macam baru saya sikat ya. Baik. Bocor kan. Nah, baik. Silakan Pak Epata, monitor Pak. Pak Epata jaringannya kayak ini. Ya. Putus Pak. Ya. Putus. Oke. Perbaiki dulu Pak ya. Silakan Pak Eka. Oke, terima kasih Pak Jukinsu. Salam hormat buat bapak-bapak di room ini. Ya, saya orang yang bersimpati sama Israel, tapi tidak berempati sama Israel. Ya, satu tadi udah disebutkan bebal. Ya, kedua tukang keluh kesah, diajak oleh Musa keluar dari perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian yang seperti dikatakan Abraham, kerjaannya cuma keluh kesah. Ya, itu di dalam sini Allah Bapa sudah bersabar.
Sehingga kalau kita lihat di kitab Yeskiel, di situ kan Allah Bapa mengatakan, aku sendiri akan yang menggembalakan ya bangsa ini, ya bangsa Israel ini. Saking kesalnya. Tapi di perjanjian baru muncullah di dalam sendiri Allah Bapa memberikan di dalam anaknya yang tunggal. Di Matius 17:5 dikatakan, inilah anakku, ya kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, apa yang terjadi? Apa Israel mendengarkan dia? Ya, contohnya Farisi, Saduki, dan di dalam Kayafas itu sendiri. Malahan di dalam Yesus disalib lagi. Wong edan itu. Ya, satu itu. Ya, kedua lagi dikatakan Yesus itu datang bukan untuk Israel loh sebenarnya loh, untuk seluruh bangsa. Maka kita lihat para malaikat mengatakan dengan gembala, ya, inilah ya Yesus yang telah datang, ya, kabar gembira buat seluruh bangsa. Dan juga apa yang dikatakan juga pada saat Petrus ditanyain, siapa aku? Petrus jawab, anak Allah. Enggak berapa lama lagi Petrus mengatakan lagi, ya kan, yang kau adalah Mesias untuk bangsa Israel. Apa yang kata Yesus? Nyalah kau iblis. Ya, jangan kau berpikir seperti pikiran manusia. Pak Kalau Eka, saya tidak salah ya ayatnya itu. Ya, Pak lanjut. Eka, ini menarik ini Pak. Bapak bilang tegas bahwa Tuhan Mesias itu bukan hanya untuk bangsa Israel, benar Pak ya? Iya, betul. Itu coba Soalnya baca. ada yang di sebelah bilang, wah itu Yesus itu untuk bangsa Israel, kalian kepedean, orang Indonesia itu bukan untuk, gimana itu Pak? Nggak akan lah ya, karena kita lihat pada saat lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem itu sendiri, malaikat berseru kepada siapa namanya, para gembala, ya, telah lahir ya Yesus untuk seluruh bangsa. Dan juga siapa yang menyembah pertama kali, yaitu Baltasar Sies, orang-orang dari Majus Timur. Ya, untuk siapa Yesus sudah di dalam lahirnya aja sudah dikatakan demikian. Bukan untuk bangsa Israel saja. Dan kita lihat lagi pada saat di dalam Petrus mengatakan kau adalah Mesias untuk Israel, gitu ya, nyahlah kau iblis, ya, dan kau pikir dengan pikiran manusia. Dan berikutnya apa? Ya, 3 tahun Yesus di dalam mengembalakan, ya, di daerah Yudea itu sendiri, ya. Satu hari Tuhan Yesus kesal sekali juga. Apa yang dilakukan? Ya, dia kutuk buah ara. Ya, 3 tahun, gitu ya, bahwa buah ini tidak berbuah juga dia kutuk sehingga matilah buah tersebut. Ya, kita lihat di Matius 21, Pak Juginsu, tolong ya. Matius 21 ayat 18 sampai 20. Oke, Matius 21 ya, ayat 18 sampai 20. Ini kutukan Yesus benar ya kepada bangsa Israel tersebut. Makanya saya katakan saya berempati tapi saya bersimpati tapi tidak berempati terhadap bangsa Yahudi ini sendiri. 21 ayat berapa, Pak? 18 sampai 20, Pak. Oke, 18 20. Saya baca ya. Ya. Yesus mengutuk pohon ara perikopnya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Itu Pak. Ya, di kanonisasi lagi ayat sebelumnya dikatakan tuh 3 tahun, ya, di Injil lainnya, ya 3 tahun. 3 tahun itu adalah di dalam penginjilan Tuhan Yesus di tanah Yudea itu, ya Yerusalem dan sekitarnya, yaitu dia ngelihat orang Yahudi ini sendiri istilahnya keras kepala, ya kita tahu lah orang Farisi sama Saduki. Ya, di dalamnya sama di Kayafas. Ujung-ujungnya kan Tuhan Yesus disalib. Ya, walaupun ada nubuatan itu, ya. Itulah fakta, ya. Dan juga di dalamnya Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 8:24, bangsa siapa yang dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Kita lihat lagi Yohanes 8:24, Pak, tolong dibacakan, Pak.
Yohanes 8 ayat 24. 24. Ya. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saya tanya, mayoritas Yahudi itu sendiri tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Mesias. Ya, lihat lagi ke sejarah. Ya, mereka punya Mesias sendiri. Di tahun 135, nama Mesiasnya adalah Bar Kokhbah. Ya, Bar Kokhbah. Yaitu dia ambil dari Bilangan 21 ayat 17, Pak. Itu bintang dari Yakub, bintang terang dari Yakub. Mungkin bisa dibacakan, Pak? Bilangan 21 ayat 17. Pak Juginsu. Pak Oh, Juginsu. sorry suara saya. Bilangan 21 ayat 17 ya. 17. Ya. Ini Ya. tentang Bar Kokhbah, ya, pemberontak Pada paling waktu itu orang Israel menyanyi nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja. Itu, Pak? Enggak. Oh, Bilangan 24 ayat 17. Sorry. Oke, Itu. 20, Bilangan 4 ayat 17. Ayat 17. Ya. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Itu? Ya. Ya, itulah di dalam sendiri rabi yang sangat terkenal di saat itu di tahun 132 sampai 135, yaitu siapa? Ya, bintang terang dari Yakub itu sendiri, yaitu Bar Kokhbah. Ya, Simon Bar Kokhbah. Ya, yang di dalam sendiri dialah yang memberontak sehingga terjadi revolusi yang luar biasa saat itu sendiri. Ya, kenapa dia di dalam sendiri? Karena di dalam Bukit Sion itu dihancurkan di tahun 70 Masehi, ya, sehingga langsung didirikanlah di dalam sendiri patung Jupiter dengan patung si Hadrianus itu. Ya, kalau Bu Monik mengatakan Hadrian, tapi nama lengkapnya adalah Hadrianus. Nah, di dalam sini mereka melakukan satu gerakan yang luar biasa dipimpin oleh Bar Kokhbah itu sendiri. Bar Kokhbah itu dikatakan Mesias, ya, oleh mereka. Ya, Mesias sebenarnya itu sudah muncul di Israel itu sendiri atau di Yahudi, yaitu dia kutip di Kejadian 21 ayat 17. Ya, bintang dari Yakub. Akhirnya apa? Terjadilah pemberontakan. Ya, pemberontakan yang dihajar adalah Hadrian, ya, Romawi. Karena di dalam satu tentara Roma, Centurion itu dia bisa menghancurkan 5 ya tentara dari Israel, ya, 5 sampai 10, ya. Maka sampai di sejarahnya itu saya baca, yaitu ya, sampai mulut dari kudanya itu sendiri nafasnya dan liurnya hanya keluar darah saja. 580.000 Yahudi dibunuh sama Hadrian karena dia memberontak itu sendiri. Sehingga di dalam matilah, ya, Rabi Akiba itu sendiri, ya, dan juga di dalam si Simon Bar Kokhbah itu sendiri, perangnya itu disebut perang Bar Kokhbah, ya, di benteng Betar, ya. Habis itu Yahudi, maka dicerai-beraikanlah sama Hadrian itu sendiri, Yahudi itu jadi diaspora di Eropa Timur sampai Eropa Barat, ya. Itu kejadiannya, ya. Dan juga di dalam apa? Provinsi Yudea itu diganti sama Hadrian. Jadi apa? Syria, Palestina. Ya, saking bencinya si Hadrian sama Yahudi ini sendiri. Kenapa dia saking bencinya sama Yahudi? Ya, dia kasih nama Palestina. Itu adalah di dalam dia kutip dari Filistin. Musuh di dalamnya bebuyutannya Yahudi juga. Itu kita tahu, ya, cerita Goliat dan Daud. Goliat dari bangsa Filistin, ya. Nah, juga di dalam sini Yerusalem diganti sama dia. Jadi Alia Kapitolinia.
dirubah. Ya, itu fakta sejarah. Ya, jadi di dalamnya tentang hal itu sendiri. Tapi ya, karena janji Tuhan, Israel itu selalu dilindungin. Ya, dilindungin juga. Maka kita tahu perang di dalam tahun 1948, beberapa jam setelah kemerdekaannya Israel, ya, dia menang perang, dia dapatkan jalur Gaza, ya. Tapi di dalamnya West Bank diambil sama si Yordania. Perang 6 hari, ya, 1967, dia rebut lagi, ya, West Bank tadi, Yerusalem Timur. Ya, jalur Gaza dia rebut, malahan di dalam dia sampai memojokkan si Mesir, semenanjung Sinai diambil. Terus lagi di dalam Yordania diambil juga West Bank tadi. Terus dataran tinggi Golan diambil juga dari Suriah. Ya, tapi akhirnya dikembalikan pada saat perjanjian 1993 ya di Oslo, ya. Itu antara Menachem Begin dengan si Yasser Arafat, ya, dari PLO, diprakarsen oleh Jimmy Carter Amerika. Juga terjadi lagi sejarah. Ini juga di dalamnya masih dibela oleh Allah, ya, si bebal ini sendiri. Ya, tahun perang Yom Kippur tahun 1973. Ya, sehingga muncullah di dalam kekuatan Barat. Ya, Rusia mundur, Rusia masuk, Amerika masuk, karena Mesir itu hampir kalah perang. Ya, karena strategi dari si Kemal Nasser itu sendiri, Abdul Nasser itu salah. Ya, bahwa artilerinya sudah di dalamnya sudah membuat Israel itu repot. Ya, cuma di dalamnya geraknya itu sendiri, langkahnya terlambat. Pasukan regulernya udah maju ke depan, dilihat oleh Israel. Ya, saking pintarnya Israel, ya, ya kalahkan lagi, ya, Mesir itu sendiri, sehingga muncullah Uni Soviet yang membela, muncullah Amerika yang membela. Nah, berubahlah geopolitik dunia, ya. Maka saya katakan di dalam sini memang dia di dalam bangsa pilihan Allah, tapi di dalamnya kesel nggak Allah? Kesel sama Israel. Kesel nggak Tuhan Yesus? Sangat kesel. Contohnya tadi itu Matius 21:18 sampai 20. Ya, dikutuklah pohon ara tersebut. Kira-kira demikian. Kalau ada kurang kata, mohon Luar maaf, biasa, saudara Pak Eka, terkasih. menambah wawasan pengetahuan kita. Kita lanjut ke Indonesia tercinta. Kita mau tahu ini bagaimana Indonesia tercinta. Tadi kan Pak Eka sudah bilang, Pak Eka itu simpati tapi tidak empati. Nah, Indonesia masih mau mengutuk-ngutuk kah? Silakan Indonesia tercinta. Halo bro, Indonesia tercinta. Monitor bro. Oke, kayaknya belum. Silakan Pak Eri. Ya, Pak Eri. saya rasa apa yang dijelaskan, ya, hadir Pak. Saya rasa apa yang dijelaskan Pak Eka Ya, tadi silakan. sangat detail ya, secara sejarah, yaitu memang domain beliau, ya. Beliau sangat tahu di situ. Kalau saya lebih mengarah kepada bangsa Indonesia ini khususnya, yang nggak paham, nggak ngerti, belajarlah. Saya setuju dengan yang disampaikan Ibu Kundi ini, ya, padahal dia bukan Kristen. Kalau mau tahu sejarah Israel dan di seputaran itu, ya bacalah Alkitab. Nah, ini masalahnya, ya, saya memberikan, ya, masukanlah, saya rasa ini bagus, ya, terutama yang non Kristen itu. Pak Eri, untuk, ya, maaf saya potong. Ya, gimana kita mau meminta mereka membaca Alkitab kalau Alkitab menurut sudah dipalsukan, Pak? Sorry, putus-putus, Pak. Bagaimana membaca Alkitab kalau? Ya, gimana kita berharap mereka membaca Alkitab kalau mereka berkata Alkitab sudah dipalsukan, Pak? Ya, bacalah kitab yang dianggap palsu itu, baca dulu. Kalau memang palsu, baca aja palsunya di mana, kan gitu. Bagaimana kamu tahu palsu atau enggak? Kalau dengar langsung percaya, itu kan. Saya boleh nimbrung, Pak Heri, Pak Jukisu. Saya boleh nimbrung, ya. Kalau dibilang palsu itu malah dibaca.
saya di Silakan, dalam sini silakan. mau mengatakan ya satu fakta ya. Anda bawa nggak di dalam GPS Ya, Quran Pak Jukisu? GPS. Bisa dibukakan Quran QS Ada Pak, boleh. Quran. Sebentar. Coba buka Iya, di iya. Al-Baqarah Saya tunjukkan. 79 Pak Eri kayaknya. kalau Kalau boleh. komputer Ya. saya nggak bisa dia, Pak. Nomor berapa, Pak? Al-Baqarah 79. Al-Baqarah 79. Sebentar, Al-Baqarah. Bentar, Pak ya. Ya. Saya lama nggak baca Mudah-mudahan saya nggak beginian salah jadi. ya. Karena saya sudah lama juga nggak baca begituan ya. Kalau Anda beginian, saya begituan. Oh. Surat berapa itu ya? Al-Baqarah 79. Kalau nggak salah Mana dia? 5 ya itu ya Al-Baqarah itu sendiri ya. Iya. Sebentar. Al-Baqarah atau Al-Maidah Ini itu loh semoga yang tidak dikatakan di berubah. situ palsu. Ya, semoga juga tidak berubah saya ya. Kalau yang dikatakan palsu. Al-Maidah ini Pak kalau 5 Pak. Saya mau tersinggung Ya. takut, Pak Eka. Oh gitu. Yang dikatakan bahwa dia palsu itu sendiri. Ayat Coba berapa, Pak? Al-Baqarah kali ya. 79. Coba dilihat. Yang bilang di palsu. 79. Tapi bukan Injil loh. 79. Di dalamnya Taurat dan di Sabur loh. Coba benar nggak tentang palsu? Kalau nggak Al-Baqarah, Al-Maidah. Tapi rasanya Al-Baqarah lah ya. Udah. Al-Baqarah. Ya sebutkan aja dulu Pak sambil ini. Ya. Jadi di sana dikatakan bahwa di dalam sendiri Taurat dan Sabur. Al-Baqarah. Sapi betina Pak ya. Ya. Sapi Dibacakan betina nggak supaya nggak 79. salah. Supaya nggak salah. Kecelakaan besar mengubah. Oke. Kayaknya ini Pak. Ya udah. Saya tunjukkan. Ini dia. Al-Baqarah Pak. Sapi betina Pak. Ya, 79. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka dalam kurung lalu mengubah kalam Allah dengan reka-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah. Supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang tertulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Gitu, Pak. Ya, ini yang dikatakan Taurat, tapi bukan Injil loh. Taurat yang palsu oleh orang-orang Yahudi. Ya, saya sering di dalam sini dulu ya berdialog dengan sesama keluarga kita Muslim, dikatakan begitu, Injilmu palsu, tapi Injil yang mana? Apa namanya? Kitabmu adalah palsu, kitab yang mana? Ya, ternyata yang dikatakan adalah Taurat, bukan Injil loh. Ya, apakah itu benar palsu? Ya. Ya kan ya, Yahudi mana yang dia memalsukan? Nah, dilihat lagi. Ya, ayat 78-nya. Ini yang membantah sendiri sebenarnya Quran. Ya, coba ayat 78, Pak. Ayat tadi kan 79. 78 sekarang. 78. Ya. Apa dikatakan di situ? Ini ya, dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat. Ya itu dia dimaksud adalah yoti bodoh itu. Iya itu, dia nggak ngerti. Nah sebenarnya sudah terjawab bahwa di dalam sini Alkitab itu palsu. Yang dimaksud Alkitab itu palsu adalah kitab Taurat. Ya, siapa yang di dalam memalsukan? Boleh jadi dari itu Yahudi bodoh itu yang buta huruf. Ya, yang nggak ngerti di dalam kitabnya sendiri. Ya, kira-kira demikian. Tambahan dari saya, silakan lanjut Pak Heri. Pak Eka, pertanyaan saya mengacu dari statementnya Bambang Nursena dan yang lain-lain, saya juga setuju dalam hal ini. Begini, kalau memang Alkitab itu palsu, dan Alkitab itu kan terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu
clear semuanya. Orang Islam juga tahu tuh bahwa Alkitab tuh perjanjian lama dan baru. Dan perjanjian Iya. lama itu adalah salinan kutip sama plot dengan Taurat Yahudi, Pak. Deal ya. Di situ Iya. ada Taurat. Itu adalah Iya. copy paste-nya, kopiannya perjanjian lama dan baru. Dan perjanjian lama yang milik Yahudi, semua kan dari Yahudi persiapan ke Yesus ya. Perjanjian lama itu menjadi satu dalam kitab Alkitab. Iya. Ya. Dan antara orang Yahudi dan orang Kristen sekarang tidak ada pernah ribut, dan orang Yahudi tidak pernah mengatakan PL yang perjanjian lama yang dipakai orang Kristen itu palsu. Tidak pernah. Nggak Sumbernya di sana. Dan orang Yahudi itu nggak main-main. Nggak pernah ya. Ya. Setuju ya? Nggak pernah. Setuju. Dan manuskrip menjelaskan peninggalan sejarah sama persis antara PL-nya Yahudi dan Alkitab itu sama persis, tidak ada perubahan, Pak. Hebat nggak? Dan kalau nggak salah ada berapa ribu manuskrip, sedangkan perjanjian baru saja ada sekian ribu manuskrip, semua manuskrip. Nah, ini kadrun-kadrun manuskrip itu binatang apa, belajar lah, cari di Google ya. Jadi jadi gitu. Salinan tulisan kuno itu sama persis. Nah, sementara intinya begini, Pak. Intinya begini. Sedangkan Yahudi yang kitab kutipannya sama dengan kita, nggak ada protes-protes loh. Sementara orang Islam itu muncul kan 600 tahun, sekian ratus tahun kemudian kok bilang palsu itu kan aneh bin ajaib. Ya, silakan ini Pak. Yang disebutkan Bagaimana tanggapan Al-Baqarah 79 ini, ya, bahwa di dalam Alkitab itu palsu. Yang dimaksud adalah Taurat sebenarnya, bukan Injil loh, ya. Tapi sudah dibantah juga di ayat 78. Itu orang-orang buta huruf itu yang nggak ngerti di Tauratnya. Tapi di dalamnya ada lagi yang menarik. Allah SWT itu memberitahu kepada sang baginda Rasul, ya, belajarlah sama Yahudi yang membaca Taurat, dan sama di dalam sendiri si Nasrani yang membaca Injil. Ya, Allah SWT itu yang ngomong dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Di mana itu? Surat Yunus 94, tolong dibuka. Ya. Tolong dibuka surat Yunus 94 ya, plus tafsirnya dari Al-Muyassar, Kementerian Agama Arab Saudi. Ya. Surat Yunus 94. Mudahan kali ini saya benar juga ya, karena sudah lama nggak baca kitab sepupu kita yang di sebelah. Surat Yunus 94. Dapat Pak Eri? Temu surat Yunus 94. Suaranya di mute Pak Eri. Oh enggak. Ketemu. Tolong dibacakan Pak Eri. Iya, sudah. Ya, saya mute tadi. Ini Pak, Yunus 94 ya. Ya. Oleh sebab itu, sekiranya engkau dalam kurung wahai Muhammad merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Dalam kurung karena mereka mengetahui kebenarannya. Ini ada dalam kurungnya nih. Karena mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya ya. Coba di dalamnya tafsirnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Ya. Iya. Tafsirnya di Al-Muyassar, Kementerian Agama Arab Saudi. Ya. Kalau yang bahasa Indonesia rada-rada ragu saya tafsirnya. Coba. Ya, bacain aja Pak. Yang penting ini ayatnya. Iya, itu dikatakan di Al-Muyassar itu sendiri. Maksudnya adalah begini. Hai Muhammad, kalau kau nggak paham ya tentang Al-Quran, ya, maka di dalam disuruh baca kan kitab sebelumnya.
Ya, kitab sebelumnya apa? Yaitu bertanyalah kepada Yahudi yang di dalamnya membaca, yang mempelajarin kitab Taurat, kepada Nasrani ya yang membaca kitab Injil. Itu maksudnya. Ya. Di Al-Muyassar, tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Arab Saudi. Monggo silakan lanjut. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Eka. Kita lanjut ke Pak Budiman Aritonang. Shalom Pak. Salam Pak Juginsu. Ya, silakan salam Pak. Salam. Gimana Kenal, Pak menurut Juginsu. Bapak? Apa itu Pak? Nah, kita kan membahas kalau Israel saja ditolak oleh Tuhan, gimana kita sebagai tunas liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun itu gitu. Bagaimana Bapak menyikapinya, Pak? Kalau Israel itu ditolak Tuhan, itu nggak mungkin ditolak Pak, karena Israel itu kan pilihan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan ya itu ya nggak mungkin diingkari, pasti digenapi gitu Pak. Itu kalau yang menyatakan menolak Israel itu ya itu orang-orang, biasanya orang-orang yang nggak percaya, itu orang-orang kadrun terutama itu Pak. Oh begitu ya. Jadi kan begini Pak, maksudnya itu awal-awalnya itu ditolak karena bangsa Israel itu kan tegar tengku Pak. Walaupun nanti akhirnya tetap Israel itu akan diselamatkan. Karena dari situlah Tuhan memilih bangsa pilihan. Ya, itu kenapa dikatakan siapa yang mengutuk mereka akan dikutuk, siapa yang memberkati akan diberkati. Bapak setuju nggak kalau Indonesia mengutuk-ngutuk Israel, Pak? Oh jelas tidak lah Pak. Ya kalau memang Betul, mantap. Israel itu kan Kenapa? ya udah pilihan. Berarti kalau Indonesia mengutuk, berarti Indonesia terkutuk, begitu Pak. Berarti Indonesia masih bodoh, begitu. Nggak tahu sejarah. Betul. Jangan sampai lah berarti kalau gitu Indonesia mengutuk-ngutuk, Pak ya. Iyalah Pak. Ya kalau memang namanya udah dinubuatkan di Alkitab itu, ya itu terbukti Pak akan digenapi. Mana mungkin Tuhan kita itu ya berbohong dan ingkar janji, kan begitu Pak. Betul. Semuanya akan digenapi, Pak Budiman ya. Iyalah Pak. Ini Pak, ada pertanyaan saya sama Bapak. Bisa Pak? Ya bisa Pak, nanti kalau nggak bisa saya tanya ke master-masternya Pak. Silakan Pak Aritonang. Begini Pak, ya akhir-akhir ini udah sering kali di khutbah-khutbah Jumat itu ya kayak Jumatan begitu. Kan ya kayak kemarin kan hari Jumat. Saya mendengarkan khutbah orang itu, memang rumah saya dari masjid itu ya kira-kira 500 meter, tapi cuman kalau Jumatan pakai tuak itu kan ya nampak juga keras suaranya, nampak juga kita dengar. Kan begitu dibilangnya di khutbahnya itu. Katanya Yesus menikah dengan Maria. Baru apa namanya? Yesus itu katanya anak haram ya. Ya kenapa kok orang itu selalu membahas tentang Alkitab? Apakah tidak ada lagi bahan atau topik dari Al-Quran mereka untuk dibahas? Begitu Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Aritonang. Kalau ada yang bertanya seperti atau punya statement Pak, ya ingat aja itu tanda mereka tidak kenal Pak. Karena begini simpel saja. Firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk kawin, Pak. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa supaya selamat. Jadi bukan untuk kawin gitu loh. Ya, jadi kalau yang datang untuk kawin saya nggak tahu itu siapa, tapi Yesus datang bukan untuk kawin, Pak. Jadi tidak ada data valid apapun yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu kawin dan menikah. Dan apalagi yang mengatakan bahwa oh Yesus itu anak haram. Tidak pernah, Pak. Ya, ada tulisan yang mengatakan Yesus anak haram. Yesus itu kudus sekudus-kudusnya manusia, ya.
Yesus itu kudus, Pak. Dia Tuhan ilahi 100%, manusia 100%. Itu saja Begitu. simpelnya bagi saya. Ya, silakan Pak Eka. Jadi saya ingin di dalamnya juga memberikan pencerahan, ya mudah-mudahan tercerahkan Pak Aritonang ya. Jadi kalau dikatakan Yesus menikah, ya kita percayain kan cuma 4 Injil kanonik itu, yang artinya dimateraikan, disahkan ya. Jadi kalau bahasa kita paling sederhana sudah sertifikat SNI Pak, ya. Di luar itu dia tanda tanya semua Pak. Jadi Injil itu Pak ada 4 di dalamnya yang perlu kita pahamin. 1 Injil kanonik yang dimateraikan, 1 Injil apokrif, ada 300 Pak Injil apokrif itu sendiri yang di dalamnya tidak disahkan oleh gereja atau palsu. Yang lain lagi, yang ketiga adalah Injil di dalam sini palsu dan di dalam sampah, yaitu Injil Barnabas karena dibuat tahun 1600 ya oleh diaspora Arab yang jadi warga negara Spanyol. Yang keempat adalah Injil Jahanam, Pak. Bapak pernah tahu Injil Jahanam? Coba Bapak lihat ya. Itu Injil terbitan tahun 1928. Belum pernah ya. saya dengar itu Pak Eka ada Injil Jahanam, Pak ya. Injil Jahanam itu karena di saya taunya Hajar Jahanam, Pak. Itu Injil Jahanam, benar-benar Injil Jahanam itu isinya ya. Itu saya sampai katakan bisa pengarangnya ini setan beneran ini gitu ya. Bukan manusia loh. Ya, karena isinya di dalam benar-benar Jahanam. Nah, di Injil apokrif itu Pak, yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam menikah itu ada di Injil Filipus Pak. Ya, yang tidak disahkan oleh gereja itu adalah Injil palsu. Kalau Yesus anak haram yang dikatakan oleh sepupu kita, kalau sepupu kita itu memahami di dalam Al-Qur'annya, nggak akan mereka sebutkan hal itu. Karena di dalamnya ada disebutkan di At-Tahrim ayat 12, Pak. At-Tahrim ayat 12 itu bila Allah SWT sendiri meniupkan rohnya itu adalah ruhul Allah, atau roh kudus atau roh Allah ke dalam rahimnya si Maryam. Ya, Maryam itu di dalam sendiri di surat Maryam atau Al-Imran dikatakan juga bahwa Maryam itu adalah pilihan Allah SWT sendiri sebagai perawan yang suci. Ya, maka di dalam sini lahirlah di dalam Isa Al-Masih yang disebutkan juga adalah Yesus Kristus. Ya, pengertiannya gitu. Jadi kalau dikatakan haram ya gimana? Ya, malahan saya jadi bertanya, kalau ditiupkan rohul Allah ke dalam rahimnya Maryam sehingga Maryam mengandung, yaitu Isa Al-Masih, dan ini kan mirip di Alkitab toh, di Injil khususnya ya. Jadi saya tanya, bapaknya Isa itu siapa? Sampai nama Maryam mengandung. Ini pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh mereka. Tapi di dalam mereka yang di dalam istilah yang baik, yang pintar, yang cerdas, cendekiawan ya jawab. Ya, hal ini sendiri. Tapi kalau yang nggak paham di dalam ya tadi itu anak haram katanya. Ya, nah ini yang di dalam saya katakan di dalam yang kita harus bertanya sama orang-orang yang cerdas, cendekiawan Muslim. Ya, kalau yang di dalam di luar itu sudahlah, Bapak nggak akan pernah dapat jawaban yang memuaskan. Terima kasih Pak Ari. Ya. Sudah terjawab ya Pak Aritonang? Udah Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eka, terima kasih Pak Ditu, Pak Heri. Baik Pak. Ya silakan Siapa? Bro Indonesia tercinta. Tadi sudah ini, sekarang udah termonitor kah? Salam Bro. Salam. Ya. Minta maaf. Silakan Bro. Jaringan bermasalah, masuk keluar kayak celup dari tadi. Iya, memang terkait dengan Israel ini sangat menarik, ya. Sangat menarik dan ini merupakan suatu sejarah yang punya fakta tulisan yang tak terbantahkan. Walaupun banyak orang yang berusaha untuk mempelintir, tapi tidak bisa. Alkitab jelas ya mengatakan bahwa
Israel itu bangsa pilihan. Dan mereka dipilih ya karena anugerah Tuhan sendiri. Lewat keturunan inilah Israel inilah akan lahir juru selamat, penyelamat dunia. Dan sebenarnya ya kita ini jauh lebih berharga dari orang Israel sendiri yang telah menolak juru selamat itu sebenarnya. Ini sih menurut saya. Ya, kita ini ya boleh dibilang Israel rohani walaupun hanya dicangkokkan, tapi kita juga adalah umat pilihan Allah yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, terkait Israel, mau sampai kapanpun mereka tetap adalah bangsa pilihan. Tetapi bukan berarti karena mereka bangsa pilihan lalu mati-matian kita membela mereka. Ya salah juga menurut saya ya. Karena kenapa? Ya Allah saja, Tuhan saja murka kepada mereka. Ya bahkan Yesus pun mereka salibkan. Jadi menurut saya kita jangan juga jadi orang yang mati-matian membela Israel tanpa kecerdasan ya atau kewarasan. Kalau memang mereka salah ya katakan mereka salah. Tapi kalau mereka benar ya katakan mereka benar. Karena kita juga diperintahkan oleh Tuhan untuk mengatakan ya kalau benar ya salah kalau salah. Jadi Israel aja yang merupakan umat pilihan ya masih aja ya Tuhan murka, Tuhan kutuk. Ya apalagi orang-orang yang di luar Israel ya lebih parah lagi ya kan. Makanya kita menjadi umat pilihan Allah itu adalah hal yang bersyukur walaupun kita bukan orang Israel. Kita harus bersyukur karena kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menurut saya kitalah jauh lebih berharga daripada orang Israel sendiri tetapi menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, amin bro, amin bro. Gak usah minder dengan orang Israel gitu. Kalau mereka salah, katakan salah. Ingat, ya salah. Makanya Tuhan pun berkata kepada murid-muridnya yang orang Israel, ya, kalau salah ya katakan salah. Kalau benar katakan benar. Kalau memang Israel bersalah, ya kita harus mengatakan bahwa dia salah dan dia harus bertobat. Gitu loh. Ya kira-kira begitu saja dari saya. Luar biasa. Amin bro. Jadi Ya nggak luar buta biasa. ya bro ya. Nggak buta membela begitu saja ya. Harus ada alasan jelas. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Yes. Silakan lanjut Pak Harpa. Salam Pak. Shalom. Shalom Pak Jukinsu. Ya, silakan Shalom Pak. Bapak-bapak yang ada di channel ini. Selamat malam. Malam. Iya, saya senada dengan Pak itu tadi, Pak Indonesia tercinta itu ya. Sebetulnya kan bangsa Israel itu tadi ayat Kejadian 12 ayat 3 tadi ya. Itu kan sudah zaman dulu ya ketika pada saat itu bangsa Israel kalau nggak salah itu belum keluar dari tanah Mesir kalau nggak salah ya. Kejadian itu udah lama sekali. Dan kenyataannya selama berlangsungnya waktu yang begitu lama itu bangsa Israel kan begitu tidak setia ya kepada Allah ya, kepada Tuhan ya, sehingga banyak dikutuk, sehingga banyak perpecahan antara Israel dan Yehuda. Terus kemudian setelah Tuhan Yesus lahir pun tidak diterima, bahkan disalibkan, dibunuh. Terus kemudian Yerusalem itu pada tahun sekian kan dihancur leburkan, sehingga bangsa Israel itu kocar-kacir ya, lari kemana-mana, keluar dari tanah airnya sendiri, sehingga mereka baru kembali itu tahun 1948 ya kalau nggak salah ya, mereka melakukan Sionisme itu, kemudian membangun negara sendiri kan. Nah itu semua itu karena kutuk ya, karena kutukan Tuhan kalau menurut saya sih, karena sudah diberikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi mereka tidak menerima. Maka sampai sekarang pun persoalannya itu terus-menerus tidak pernah habis.
seperti Palestina ini kan masalah terus buat Israel ya. Nah, tetapi begitu besar memang kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu memang benar-benar masih juga sebagai bangsa yang terpandang di dunia ya. Bahkan banyak penemuan-penemuan itu rata-rata ya penerima Nobel itu orang-orang Yahudi ya. Nah, kalau menurut saya seperti tadi yang Pak Indonesia Tercinta bilang, ya kita secara proporsional aja kalau menilai bangsa Israel, karena jelas-jelas itu dia telah menolak Tuhan Yesus ya. Orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus cuman berkisar 2-3% aja sampai sekarang ini. Jadi sangat kecil. Nah, makanya itu menurut saya mengapa terjadi demikian di tanah airnya itu karena dia tidak menerima anugerah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah, maka diutusnya lah Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka menolak. Nah, akhirnya seperti ini. Itu saya pikir pendapat saya, Pak Jukinsu. Pak, baik, terima kasih Pak Harpa, luar biasa. Kita masih ada sekitar 12 menit terakhir ya, closing statement teman-teman, karena kita memang nggak bisa lama-lama. Tapi ini saya hanya mau bahas sedikit dari saudara kita Sahroni Oni. Israel lagi, coba bahas corona, bagaimana mengatasinya, bagaimana anak-anak bisa sekolah lagi, bagaimana cari duit dalam situasi pandemi, malah bahas Yahudi, nggak guna. Ya, saya kasih tahu bahwa judul yang kita angkat itu berbicara tentang Israel, itu penting karena penolakan atas Israel secara jasmani itu yang membuat bangsa-bangsa mengenal Yesus Kristus Juru Selamat. Jadi kita bukan membahas Yahudi, kita ngebahas yaitu Mesias Juru Selamat yang sampai kepada bangsa-bangsa. Itulah yang disebut dengan tunas liar, yaitu Israel rohani. Silakan Pak Eris, closing statement Pak, 22 menit Pak. Pak Eri. Lanjut ya, ke Pak hadir, Hasan, Pak. silakan Pak Hasan. Oke, silakan Pak Eri. Ya, hadir. Ya, intinya ayo jadi bangsa yang pintar ya, jangan bangsa yang udah bodoh, fanatik, terus pentol korek lagi. Terutama yang pentol korek itu kalau udah digesek dengan namanya agama, itu otaknya otak pentol korek, itu memalukan sekali. Bangsa kita itu sudah waktunya jadi bangsa yang pintar. Bangsa-bangsa lain udah naik ke bulan, ya, bahkan punya Iron Dome dan lain-lain. Kita masih membahas masalah sila pertama yang digosok-gosok sembilan rupa. Dan sekali lagi untuk orang Indonesia, terutama yang non-Kristen, Israel itu bukan negara Kristen, gitu ya. Dan masalah di sana bukan masalah agama. Dan saat ini apa yang dibahas ini apa hubungannya? Ya itu tadi, ya Israel memang planning keselamatan akarnya melalui Israel, tetapi karena mereka sendiri menolak, maka ada tunas liar, yaitu orang-orang di luar Yahudi yang percaya terhadap Mesias, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka itu yang menerima keselamatan. Intinya seperti itu. Dan sekarang bukan soal Yahudi atau tidak Yahudi, pokoknya percaya Yesus, terima keselamatan. Nah, pesan saya untuk umat-umat Kristen yang mau kembali ke akar Ibrani, silahkan, tidak apa-apa, itu bagus. Saya pun ingin belajar lebih dalam lagi tentang akar Ibrani. Tetapi ingat, belajar akar Ibrani itu supaya mengerti tag and contact bagaimana Yesus berkontekstualisasi. Bukan kembali ke budaya Yahudi, beda, salah loh. Karena Yesus itu sangat kontekstual. Paulus juga di Yahudi seperti Yahudi, Yunani seperti Yunani. Ya, supaya memenangkan sebanyak mungkin orang, itu yang sangat penting. Jadi intinya seperti itu. Mengenai corona, ya kita juga gitu, udah 1 tahun lebih bahas corona lagi. Semuanya kan udah tahu, ya.
Saya bukan ahlinya di bidang virus corona dan seterusnya, bagaimana cari duit, udah banyak sekali, udah banyak sekali, tinggal browsing, tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi begitu. Ini penting, apa yang kita bahas ini penting karena saat ini lagi sensitif nih. Indonesia itu adalah negara pinter harusnya. Tetapi kalau gara-gara agama terus jadi goblok, jadi bodoh dan tolol, gampang akhirnya jadi kepalanya pentol korek, dipelintir-pelintir, lalu tidak bicara dengan data dan fakta, mendengar juga tidak dengan data dan fakta, maka jadi bangsa yang bodoh. Itu. Ayo, Indonesia itu pintar loh. Tetapi jangan sampai gara-gara agama jadi bodoh, jadi kelihatan bodoh. Buktinya apa? Orang yang beragama itu mestinya semakin terupgrade wawasannya, bukan malah jadi barbar. Gitu. Bukan malah berprinsip kalau beda itu salah, beda itu sesat, halal darahnya. Saya rasa Tuhan macam apa? Siapa yang saya maksud? Siapa saja yang sedemikian rupa. Begitu. Jadi ayo bangkit bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak terima Yesus, jelas hukumnya jelas. Begitu. Tuhan memberkati semuanya. Luar biasa Pak Eri. Yang penting itu kita terima Tuhan Yesus. Silakan Pak Hasan. 2 menit Pak, closing statement. Terima kasih Lai Pendeta Jukinsu ya. Jadi memang apa ya? Yang inti utama aja maksudnya ditolak ya. Ya kita bersyukur karena yang utama yaitu Israel ditolak. Jadi kita kecipratan. Jadi artinya bagi kita mesti lebih ekstra hati-hati. Kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengikuti Tuhan ya. Dengan demikian kita boleh beroleh keselamatan. Nah, dalam perkara ini tentang Israel yang dibahas kami bukan dari sisi yang jasmaninya. Nah, negara Israel sendiri itu boleh katakan pertama apa ya? Yudais ya, agama Yudaisme. Yang justru Islam itu urutan kedua terbesar di Israel. Dan apa Nasrani termasuk kecil ya. Jadi dalam perkara ini kami tidak membahas Israel secara negara, tapi Israel secara rohani. Karena melalui Israel inilah ya kami yang apa dahulu belum mengenal Tuhan Yesus ya, kami sehingga diberikan kesempatan kami mengenalnya, kami buka hati, izinkan dia masuk menguasai hidup kami dan kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Ya, sekali lagi kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi ya. Nah, persoalan Israel secara jasmani itu bukan urusan kita ya. Nah, apapun yang mereka perbuat lakukan itu adalah tanggung jawab mereka secara pribadi sama Tuhan. Ya, dalam perkara ini sekali lagi untuk Palestina kami sangat bersimpati dan berempati ya. Tapi sekali lagi untuk para pendengar, untuk saudara kami yang Muslim, yang kami bahas adalah Israel secara rohani. Karena itulah yang jadi akar ya. Lahirnya Yesus Kristus itu dari Israel juga dan itu pegangan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa Pak Hasan. Kita bersyukur dan bangga ya karena kita ini diakui oleh Tuhan sebagai anak-anaknya karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan Pak Eka. Oke, baik ya. Jadi saya jadinya ada gambaran ya. Statement saya awal, saya bersimpati terhadap Israel, tapi tidak berempati. Kemana empati saya? Empati saya adalah karena kejadian yang barusan ini, saya berempati terhadap rakyat Palestina, ya, bukan Hamas, ya, bukan Hamas, karena Hamas itu Mufti atau MUI, ya, kalau kita di sini MUI, ya, mengatakan sudah mengeluarkan fatwa. Fatwanya adalah jelas-jelas bahwa jangan perangin Israel dan juga Hamas itu adalah di dalamnya teroris yang ada di Qatar. Ya, ada 4 yang dikatakan oleh Arab Saudi tadi, ya, bahwa satu Ikhwanul Muslim, ya, yang ada juga di Indonesia, Al-Qaeda, ya, yang juga diprediksi ada juga di Indonesia. Terus lagi di dalamnya Hamas. Dan satunya adalah di dalam sendiri ISIS.
Ya, ISIS pun juga beberapa orang kan 50 orang atau 50 keluarga ingin pulang ke Indonesia, ditolak oleh pemerintah Indonesia. Dan terjadilah hubungan diplomatik, putusnya hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi. Kita tahu sendiri ya bahwa di dalam negara-negara Arab mana yang mengutuk, ya nggak ada tuh kecuali Iran yang di dalam dengan aliran Syiahnya ya yang supply di dalam roket-roket lewat terowongan Semenanjung Sinai itu kepada Hamas. Dan Hamasnya di mana? Ya, ketua Hamasnya Khaled Masal itu ada di Qatar, enak-enak dengan uang tabungan 36,4 triliun. Kira-kira dari mana uangnya? Bukan perdagangan narkoba. Yang terbesar itu adalah di dalam kira-kira komisi perdagangan senjata. Itu adalah bisnis yang luar biasa, ya. Dan kita bersimpati terhadap, berempati, ya, maksud saya terhadap rakyat Palestina yang menderita. Ya, itu juga dilakukan oleh Israel. Pesawatnya mau ngebom, dia ngeliat ada rakyat, balik pesawatnya. Dan juga di dalam sini aliran listrik, aliran air, minum, ya tetap dialiran oleh Israel yang di luar wilayah jalur Gaza itu, dan dia memberi makan kepada rakyat Palestina yang menderita. Ya itu gambarannya. Terus kembali lagi kita, ya tuh saya senang sekali bahwa bangsa kita berempati ya terhadap rakyat Palestina memberikan sumbangan. Tapi kalau misal sumbangan itu salah, ya ke rakyat ke Hamas gimana? Ya mending di dalamnya ngurusin tuh COVID-19 itu sendiri, masih butuh duit. Karena Indonesia ya dalam 5 tahun yang terakhir ini beda dengan Indonesia 5 tahun yang pertama dari Pak Jokowi. 5 tahun pertama Jokowi mengeluarkan dana 1091 triliun, kita lihat pembangunannya yaitu di dalamnya tol dan sebagainya ya. Dan lagi di dalamnya banyak ya yang dilakukan oleh beliau. Tapi di periode kedua apa yang beliau lakukan? Dan uang itu adalah uang Indonesia, uang kita juga. Yaitu 1035 triliun untuk ngurusin COVID ini. Ya, lah ngapain di dalam uangnya dilari ke sana? Ya, ke Palestina. Untuk siapa? Ya, untuk di dalam harusnya untuk Indonesia ngatasin COVID ini sendiri. Ya, terima kasih dari saya itu saja. Baik, terima kasih Pak Eka. Silakan Bro Robert, 2 menit Bro, closing statement. Iya, kalau dari saya mengutip ucapan Gus Dur nih. Gus Dur pernah berkata begini, jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Karena begitulah Allah. Itu perkataan Gus Dur. Jadi kita harus menerima semua makhluk, mencintai dan mengasihinya. Jangan mengutuk-ngutuki. Seperti di awal saya katakan, kalau ada hal yang keliru dari bangsa Israel ini, ya kita kecewa. Kecewa, kenapa hal itu bisa terjadi? Gitu. Tetapi jangan sampai keluar dari mulut kita mengutuk. Itu hal yang mendasar. Karena takutnya Tuhan berperkara dengan kita. Coba lihat ya bro ya, bangsa-bangsa di sekitar Israel yang mengutuk bangsa Israel, Yaman, hancur tuh. Suria, hancur. Libya, hancur. Babak belur. Sekarang, runtuh. Irak, hancur. Negeri-negeri sekitar Israel itu, kalau saya boleh katakan. Mereka paling gencar. Suria, Libya, Yaman, Irak, rata dengan tanah, lulu lantak. Itu akibat, ya mungkin salah satunya mengutuk bangsa pemberian nama Israel ini yang Allah berikan untuk bangsa ini. Bangsa-bangsa yang lain hilang dari peradaban, Kanaan dan yang lain-lainnya. Tapi Israel tetap. Nah jadi seperti itu, cintailah sesama manusia. Ya, kita mencintai. Itu aja. Oke, terima kasih Bro. Silakan Bro, Indonesia tercinta, 2 menit closing statement ya Bro.
Baik, terima kasih. Saya tidak akan lama. Ya, saran saya kepada kita supaya kita bersyukurlah dulu ya untuk posisi kita yang telah diselamatkan oleh Kristus, dan Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini lewat keturunan Israel. Lalu yang berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, harus melihat persoalan Israel dan Palestina itu jangan berdasarkan agama. Itu murni persoalan wilayah. Ya, dan tidak usahlah sok-sok kita bela Israel atau bela Palestina. Ya, karena sebenarnya kita tidak tahu persoalan apa yang ada di sana. Cara yang terbaik doakan saja supaya kedua daerah ini damai dan dunia ini bisa damai. Itu aja kira-kira. Terima kasih. Luar biasa ya, kita doakan tetap Indonesia damai, bangsa-bangsa lain juga damai. Itulah bagian kita supaya Indonesia sejahtera. Ini kebetulan ada Bro Napapai naik ya, kebetulan kita sudah mau tutup tapi nggak apa-apa. Silakan Bro, 3-4 menit Bro. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Ya, salam Bro, silakan Bro. Indonesia dan Israel mempunyai persamaan. Walaupun Indonesia saat ini mungkin ya antipati dengan Israel, tapi perlu diingat teman-teman semua, bangsa yang terbanyak menolak Yesus sebagai Tuhan, satu Indonesia, kedua Israel. Tetapi firman Tuhan berkata, di mana penolakan itu semakin besar, pendurhakaan semakin besar, di situ akan turun kasih karunia yang bertambah-tambah besar. Firman Tuhan sudah mengatakan itu. Jadi Indonesia menjadi cangkokan pohon Israel rohani. It's Indonesia. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau bangsa pilihan adalah bangsa Israel, bangsa cangkokan secara rohani Indonesia. Jadi teman-teman bisa dilihat sendiri siapa yang memberkati bangsa Israel, baik melalui perbuatan maupun melalui doa. Lihatlah sendiri kehidupan mereka pasti akan diberkati tanpa melihat agama apapun. Terima kasih. God bless you all. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bro Napapai ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya yang ada di room maupun di live chat, terima kasih sudah menonton dan melihat apa yang kami sampaikan, bahwa apa topik yang kami sampaikan hari ini bukan secara Israel jasmani tetapi secara Israel rohani. Artinya apa? Bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tadinya tidak mendapat bagian ya karena kita bukan bangsa pilihan, tetapi karena penolakan bangsa pilihan Israel jasmani, maka kita beroleh kasih kemurahan Tuhan. Itulah yang mau kita sampaikan. Jadi setiap bangsa yang menerima Yesus Sang Mesias Juru Selamat itu adalah Israel secara rohani. Jadi secara fisik kita tidak membela Israel ataupun Palestina. Kita mengutuk juga tidak, tetapi kita berdoa untuk seluruh bangsa, termasuk Israel dan Palestina, bisa akur damai dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, ya di mana politik luar negeri kita tidak memihak kepada manapun, tetapi bebas aktif. Kiranya kita bisa memposisikan diri kita menjadi bangsa yang memberkati, ya, bukan menjadi bangsa yang mengutuk. Sehingga kita bangsa Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain karena kita boleh maju. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang masuk dalam room dan teman-teman yang ada di live chat. Tuhan Yesus memberkati.